Baik, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Kitin Gesya Nenggolan. Di sini saya akan menampilkan tugas video saya yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan sebagai bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik. Sementara pengembangan manajemen adalah suatu proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian, dan sikap untuk menjadi atau meraih sukses sebagai pemimpin dalam organisasi mereka. Kebutuhan pelatihan ada 3. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan perubahan, baik itu internal maupun eksternal. Yang kedua, memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya. Dan yang ketiga, kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang. Kebutuhan ini biasa dapat dikenali dari prestasi karyawan yang tidak sesuai dengan standar hasil kerja yang dituntut pada jabatan itu. Identifikasi kebutuhan pelatihan. Dalam praktik, kita sering mendengar ada sementara orang yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Tentu nantinya akan menimbulkan masalah jika prestasi kerjanya saling berkaitan dengan unit kerja lainnya. Idealnya, setiap penempatan seseorang pada posisi apapun dalam suatu perusahaan harus ada kesesuaian antara kemampuan dan tuntutan jabatan. Pengembangan sumber daya manusia di unit RMIK. Yang pertama itu pengembangan secara informal adalah pengembangan untuk karyawan atas keinginan dan usaha sendiri, melatih dan mengembangkan dirinya dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya. Yang kedua, pengembangan secara formal, yaitu pengembangan yang diberikan oleh perusahaan agar karyawan mengikuti pendidikan atau latihan di mana tujuannya agar kemampuan dan produktivitas karyawannya meningkat. Menyusun rencana pelatihan strategis yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Agar pelatih dan pengembangan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, penilaian kebutuhan, yang kedua, tujuan pelatihan dan pengembangan, yang ketiga, materi program, dan yang keempat, prinsip pembelajaran. Mengevaluasi efektivitas kegiatan pelatihan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Yang pertama itu adalah level pertama atau reaksi, yaitu mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Yang kedua itu level kedua pembelajaran, yaitu mengukur apakah peserta dapat memperhatikan dan memahami materi yang diberikan oleh instruksi. Level ketiga itu perilaku, mengetahui apakah pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diajarkan saat pelatihan benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan ke dalam perilaku kerja. Dan yang keempat itu hasil, yaitu mengetahui apakah terjadi peningkatan performansasi atau kinerja organisasi setelah dilakukannya pelatihan. Kasus, unit rekam medis di rumah sakit Y ingin meningkatkan kualitas data rekam medis. Nah, berdasarkan kasus di atas, apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya adalah A. Meningkatkan pelatihan staf rekam medis, karena pelatihan staf rekam medis penting agar mereka memahami standar pengisian dan prosedur operasional rekam medis dengan baik, sehingga data yang dimasukkan lengkap, akurat, dan sesuai standar. Meningkatkan pelatihan staf rekam medis, mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik, meningkatkan pengawasan kualitas data, dan mengembangkan prosedur pengelolaan rekam medis dapat membantu meningkatkan kualitas data rekam medis. Kasus yang kedua, seorang petugas rekam medis ingin mengidentifikasi kebutuhan staf rekam medis yang baru datang. Berdasarkan kasus di atas, apa yang menjadi dasar utama dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan rekam medis? Jawabannya adalah B. Standar kompetensi staf. Karena standar kompetensi staf menjadi acuan penting dalam mengenali kebutuhan pelatihan. Karena menggambarkan kemampuan pengetahuan dan sikap ideal yang harus dimiliki oleh petugas rekam medis agar mampu melaksanakan tugasnya dengan efektivitas dan sesuai regulasi. Baik, sekian video yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.